Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alallah libasas salihin ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa bisyikril hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah Hidayah TV yang dirahmati Allah, pemirsa dimanapun anda berada, Alhamdulillah, pada kesempatan ini, di mana kajian-kajian yang akan kita sampaikan kepada jamaah, terkhusus jamaah Hidayah TV yang senantiasa mendengarkan pada saat ini, terumum untuk dimanapun berada. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat tentang kejadian hikmah hidup ini, Al-Quran mengajarkan kepada kita di dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita meminta dan hanya kepada Allah kita mohon perlindungan. Makna dari kalimat-kalimat tersebut dalam firman Allah tersebut mengisyaratkan kepada kita, apapun bentuk percakapan kita, maka semuanya akan diawali dengan judul atau sebuah tema. Tanpa judul atau tema, maka orang lain tidak akan mengerti apa arti perbicaraan kita itu. Apa arti dari isyarat kita itu. Maka oleh sebab itu, saya sampaikan kepada jamaah TV Hidayatullah yang dirahmati Allah, kami akan mentengahkan tema yang berjudul Untuk apa Allah menciptakan kita. Untuk apa Allah menciptakan nenek moyang kita Nabi Adam, sehingga para malaikat pun menyerukan kepada Allah, bukankah katanya sudah kita ciptakan, sudah Allah ciptakan makhluk yang lebih besar, yang lebih kuat di permukaan bumi, tapi hanya membawa kehancuran. Sehingga semuanya dibinasakan. Sekarang Allah mengisyaratkan kepada para malaikat dan iblis bahwa Allah punya rencana akan menciptakan kembali untuk menjadi khalifah di permukaan bumi ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. La haula wa la quwata illa billahi aliyul azim. Tetapi semuanya menyangkal. Para malaikat mengajukan, Allah pun menjawab, aku lebih tahu daripada kamu. Maka semua malaikat diam, tak ada yang berbicara lagi. Mereka hanya berzikir dan membenarkan apa yang dikatakan dan mendengarkan apa yang disampaikan. Ketika peristiwa kejadian tersebut, iblis pun masalah menjadi angkara murka, menimbulkan sifat zikirnya yang ditinggalkan yang selamanya menjadi pemimpin para malaikat. Iblis yang selama ini taat dan patuh kepada Allah, tapi akhirnya menjadi pembangkang karena sifat kesombongan, keangkuhannya, karena dia merasa lebih dari segala-galanya. Karena kemurkaan Allah itu, maka iblis menjadi contoh teladan untuk jalan menuju azab Allah yang kelak akan ditanamkan ke dalam neraka jahanam. Astaghfiru innahu huwa ghafurur rahim. Mudah-mudahan kita sebagai anak cucu Nabi Adam akan terhindar dari bimbingan, bujuk rayu dan bisikan syaitan, laknatullah yang akan menyesatkan kita semata. Semoga Allah senantiasa melindungi kita, semoga Allah akan memberkahi kita, semoga Allah akan menyelamatkan kita dari segala macam bentuk yang dilaksanakan oleh iblis agar kita tergelincir dalam kehidupan ini. Apa arti dari makna dari Allah mengatakan Allah akan menciptakan kita di permukaan bumi ini? Buat apa? Untuk apa? Kenapa kita manusia ini disebut khalifatu di permukaan bumi ini? Ternyata manusia tidak menjadi penghancur, tapi menjadi kelengkapan, tanda kebesaran Allah. Menjadi kesempurnaan dari keagungan Allah.
membuktikan bahawa manusia diciptakan itu sebagai bukti dan bentuk dari kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Hidayah TV yang dirahmati Allah, mari kita merenung. Mari kita merenung dalam itikad hati hakikat kita dalam menjalin kehidupan di dunia ini. Pada dasarnya kehidupan ini dijelaskanlah oleh Allah bahawa manusia itu diciptakan untuk menempati bumi ini, bahawa sesungguhnya kita hidup ini tidak lain, tidak bukan adalah sebagai daripada hamba Allah yang dipercaya, tetapi akan terus diuji dan terus diuji sampai ajal menjemputnya. Itulah manusia. Manusia akan selalu diuji. Ada beberapa ujian Allah kepada manusia, tidak ada bilangannya. Terlahir kamu di permukaan bumi ini dari rahim ibumu, sampai akhir hayatmu, kau takkan pernah dilepaskan. Sesungguhnya, manusia aku beri dua pilihan, menuju rahmatku atau menuju azabku. Itulah yang dimaknai dengan kalimat manusia sebagai khalifah di permukaan bumi ini. Kalau kamu mau selamat, kalau kamu mau berkah, kalau kamu mau tenang di dalam semesta ini, maka berpeganglah kepada kalimat di dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah aku menyembah dan kepada Allah aku mohon pertolongan. Di situ mengisyaratkan pengertian yang sangat luar biasa. Kenapa kita mau meminta pertolongan? Kenapa kita hanya pada Allah kita menyembah? Kerana kita tahu bahwa sesungguhnya manusia itu terlahir tidak lain dan tidak bukan akan menghadapi berbagai macam bentuk ujian hidup. Semoga kita mampu menghadapi ujian Allah itu. Semoga kita sanggup melaksanakan apa yang disuratkan kepada suratan nasib kita dalam bentuk perbuatan baik, perbuatan buruk, qada dan qadar. Tetapi ketetapannya adalah ketetapan takdir yang tidak bisa maju barang selangkah pun dan tidak bisa mundur barang sedikit pun. Karena ketetapan takdir tidak akan bisa berubah. Kau tidak akan pernah bisa menolak. Tapi kau juga tidak akan pernah bisa berharap. Itulah makna daripada takdir dan takdir rangkaian daripada perjalanan hidup dalam bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Hidayah TV yang dirahmati Allah. Kalau kita mampu menerima ujian baik dan buruk itu di dalam diri kita, maka kita akan selamat. Maka di dalam kandungan surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan mendapat cermin rahmatullah. Orang yang berhasil menghadapi kehidupan ini dengan ketenangan, dengan lapang dada, menerima bentuk segala macam bentuk ujian, maka dia termasuk hamba Allah yang selalu senantiasa dalam naungan dan lindungannya semata. Barang siapa yang tidak sanggup atau terkecoh atau kamu lalai dari kewajipan mengingat Allah, maka sesungguhnya iblis atau syaitan bisikan-bisikan yang masuk ke dalam diri kita telah bersiap untuk menghancurkan segala macam bentuk harapanmu. Oleh sebab itu, jagalah imanmu, jagalah akhlakmu, jagalah perilakumu, dan jagalah budi pekertimu. InsyaAllah syaitan tidak akan mampu membisikkan. Karena untuk mengalahkan musuh-musuh kita, yaitu iblis laknatullah dan pengikutnya, tidak lain dan tidak bukan hanyalah dengan keimanan yang betul-betul beriman kepada Allah, berserah diri hanya kepada Allah. Tiada Tuhan selain Allah yang dapat menyelamatkanku, yang dapat menuntunku, yang dapat memberkatiku. Tanpa iman, apapun bentuk perjuangan hidup, kau akan terkecoh oleh makhluk-makhluk Allah yang dinamakan iblis laknatullah atau syaitan dalam bisikannya. Kalau bisikan syaitan itu sangat ditakutkan. Tapi kalau bisikan rumah irama, mudah-mudahan kita bisa diundang nanti.
Mudah-mudahan dengan sedikit ceramah kita dalam pengajian majlis kita ini, beliau mendengar Tuan Guru kita Kiai Haji Roma Irama Al-Mukarram, manusia yang bermotivasi murti talintah itu. Siapa tahu kita akan mendapat bisikannya nanti. Nanti kita diundang oleh beliau menjadi undangan dari bisikan Bang Haji Roma Irama. Insya Allah, kalau Allah menghendaki itu akan terjadi. Tapi kalau bisikan setan yang masuk, kita akan diundang ke tepi di mana tepian-tepian yang tidak ada ujungnya, yang akan selalu menyesatkan kita. Astaghfiru innahu huwa ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. La ilaha illallah anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Astaghfiru innahu huwa ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.